Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhani Fitri Harhab dengan NPM 2301103010028. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis dari kasus auditing pada perusahaan milik pemerintah Provinsi GXZ yang merupakan BUMD di bidang pelayaran. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana lemahnya eh, pengendali internal dan penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMD. Selanjutnya di sini ada latar belakang kasus. Jadi, kasus ini terjadi pada sebuah BUMD milik pemerintah Provinsi GXZ yang bergerak di bidang pelayaran. Pada tahun 2020, Ketua Badan Pengawas melaporkan adanya penyimpangan keuangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur Utama, yaitu Bapak Anto, selama masa jabatannya. Ditemukan beberapa indikasi pelanggaran seperti tunggakan biaya docking kapal sebesar Rp234.500.000, meskipun dana subsidi yang telah dibayarkan oleh pemerintah. Selain itu, pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh adik direktur utama kepada staf pengawas kapal, serta kebocoran pendapatan dari fee kontrak kapal yang tidak masuk ke kas perusahaan. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan di perusahaan, sehingga memberikan peluang bagi terjadinya kecurangan dan korupsi. Akibatnya, BUMD mengalami kerugian keuangan serta penurunan kepercayaan publik terhadap tata kelola dan akuntabilitas perusahaan daerah tersebut. Selanjutnya, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus perusahaan pelayaran milik Pemprov GXZ? Jadi, terdapat indikasi kuat adanya ketidakwajaran pada kasus tersebut. Indikasi ketidakwajaran yang ditemukan yaitu yang pertama, dana subsidi docking Rp234.500.000 sudah dibayarkan oleh pemerintah, tetapi masih ada tunggakan. Ini menunjukkan dugaan penyalahgunaan atau penggelapan dana. Yang kedua, yaitu adik direktur utama melakukan pungli Rp500.000 per trip kepada staf kapal. Ini sangat jelas merupakan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, yaitu pendapatan fee 10% dari kontrak kapal yang tidak masuk ke dalam kas perusahaan, bahwa mengindikasikan kebocoran pendapatan dan memanipulasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, yaitu direktur utama tidak berada di tempat saat penggeledahan, di mana memperkuat dugaan ketidakwajaran dan upaya menghindari tanggung jawabnya. Selain itu, di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus perusahaan pelayaran milik Pemprov GXZ. Jadi, ada beberapa kecurangan dalam kasus ini yang terjadi di beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian keuangan, di mana tidak menyalurkan dana subsidi sesuai peruntukan. Yang kedua yaitu manajemen atau direktur utama yang diduga mengatur manipulasi pendapatan perusahaan. Yang ketiga, pengawasan kapal oleh Bapak Budi yang melakukan pungli kepada staf operasional. Yang keempat, bagian administrasi kontrak yang tidak mencatat fee pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu lemahnya fungsi pengawasan internal yang gagal mendeteksi penyimpangan lebih awal. Semua ini memperlibatkan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan ini tidak berjalan secara efektif. Selanjutnya di sini ada langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan pada kasus BUMD pelayaran Pemprov GXZ. Yang pertama yaitu pemeriksaan dokumen dan bukti transaksi. Ini dilakukan seperti pemeriksaan pada laporan kas, kontrak kerja, dan bukti pembayaran. Yang kedua yaitu konfirmasi kepada pihak eksternal, seperti Perhubungan Darat dan Dok Perkapalan MC. Yang ketiga yaitu audit rekening bank perusahaan dan individu pejabat untuk menulisin aliran dana yang telah dikeluarkan. Yang keempat itu wawancara saksi dan pegawai terkait guna memperkuat bukti yang ada. Dan terakhir, melakukan audit forensik untuk menghitung kerugian negara dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, apa potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut? Jadi, BUMD mengalami kerugian sebagai akibat dari ketidakmanfaatan dana subsidi docking sebesar Rp234.500.000, adanya pungli sebesar Rp500.000 per trip kapal, dan biaya 10%
dari kontrak yang tidak masuk ke kas perusahaan. Hal ini menyebabkan kebocoran pendapatan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi, Bapak Anto selaku Direktur Utama bertanggung jawab atas keuangan dan operasional secara keseluruhan, dan Bapak Budi pelaku pungli bersama dengan bagian keuangan dan pengawasan internal yang gagal melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Nah, bagaimana tanggung jawab Anda jika sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini? Jadi, mengungkapkan secara objektif dan profesional setiap indikasi penyimpangan yang ditemukan selama proses pemeriksaan adalah tugas utama saya sebagai auditor. Dalam kasus BUMD ini, saya harus memastikan bahwa bukti kecurangan seperti penggelapan dana, pungli, dan kebocoran pendapatan dapat divalidasi melalui audit forensik dan prosedur audit yang sah. Dalam laporan audit, saya harus melaporkan temuan secara jujur dan transparan, lengkap dengan bukti, analisis, dan saran untuk memperbaiki sistem pengendalian internal. Jika ada indikasi tindak pidana korupsi, saya melaporkan kepada penegak hukum atau instansi berwenang sesuai dengan standar profesi audit dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di sini teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama yaitu teori fraud triangle yang menyebut kecurangan terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dalam kasus ini. Pelaku memiliki kesempatan akibat lemahnya pengawasan. Yang kedua, teori agensi, di mana direktur utama sebagai agen bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pemerintah dan sebagai pemilik BUMD. Yang ketiga, teori pengendalian internal yang menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan tidak adanya pemisahan tugas memungkinkan penyimpangan dan korupsi terjadi. Baik, kesimpulannya yaitu kasus ini menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan dan data kelola perusahaan daerah BUMD. Beberapa bentuk kecurangan yang terjadi meliputi penggelapan dana subsidi docking, pungutan liar oleh pengawas kapal, serta kebocoran pendapatan fee kontrak yang tidak masuk ke kas perusahaan. Tindakan PIT tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dan mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal serta pengawasan manajemen. Direktur utama sebagai pimpinan tertinggi bersama pihak-pihak yang terlibat akan bertanggung jawab penuh atas terjadinya penyimpangan ini karena gagal menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan BUMD. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan pentingnya penerapan good corporate governance, audit internal yang efektif, dan pengawasan eksternal yang ketat agar kecurangan serupa tidak terulang serta keuangan negara dapat terlindungi. Demikianlah presentasi yang saya mengenai kasus audit pada BUMD GXZ yang menunjukkan adanya penyimpangan keuangan dan lemahnya pengendalian internal dalam pengelolaan perusahaan daerah. Melalui kasus ini, kita dapat belajar bahwa integritas, transparansi, dan pengawasan yang efektif merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah maupun BUMD. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya peran auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di lingkungan organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.